penjual kendaraan. Dan kedua, di bagian setir sudah odometer, di bagian kaca-kacanya yang jelas ya, di bagian makeup ini menandakan kondisi kendaraan masih sangat bagus begitu. Pasti sedikit yang jadi masalah biasanya kilometer kecil tapi sudah pada botak. Jadi indikasinya halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Empat Putri, sebuah channel yang membahas tentang seputar otomotif. Salah satunya review kendaraan dan tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk teman-temanku semuanya dimanapun. Baik, sebelum kita mulai, semoga kalian saat ini semakin baik, semakin lancar dalam usahanya dan sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana caranya membaca interior di sebuah kendaraan, yang mana interior ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali, terutama untuk kenyamanan begitu. Jangan sampai kita beli kendaraan dengan harga yang tinggi tapi mendapatkan sebuah kendaraan yang tidak sesuai ekspektasi begitu, atau setelah tahu kita akan kecewa. Mudah-mudahan video kali ini bisa dijadikan referensi agar tidak sampai terjadi. Dan hari ini saya akan tutorial bagaimana caranya yang terbaik memilih kendaraan, tentunya di bagian interior yang masih mendekati sempurna. Langsung saja. Oke, yang pertama kita lihat di bagian setir kemudi. Setir kemudi ketika berhenti digoyang-goyang tidak ada bunyi-bunyi yang aneh. Dan yang paling utama adalah di bagian ini kan setir ini adalah setir Toyota Calya, tapi setara dengan Avanza, Xenia, Agya dan lain sebagainya, kurang lebih motifnya hampir sama. Dan ini di sini ada seperti ini ya, kulit jeruk namanya teman-teman, kulit jeruk seperti ini. Ini biasanya kalau kondisi kendaraan sudah di atas 100.000 km, ini sudah mulai botak ya, sudah mulai botak dan mulai terkikis. Kalau tidak ada sarung setirnya, biasanya sudah sedikit botak, namun masih terlihat kulit jeruknya. Tapi biasanya kalau yang pinter, yang mengerti, biasanya dipasang namanya sarung setir begitu, dan dia akan tidak terlihat walaupun dia sudah kilometer tinggi. Tapi yang tidak bisa dicolong biasanya di bagian sini, karena ini tidak terbungkus dengan sarung setirnya begitu. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan, juga di bagian cat ininya, cat di bagian sisi tombol klakson begitu. Biasanya sudah mulai catnya sudah mulai hilang, yang model seperti ini ya, yang setara Avanza, Xenia, biasanya di samping-samping tombol klakson ini ada di catnya beda begitu. Biasanya dia warnanya seperti ini, dia menyamakan frame bagian audio atau di bagian handle gigi dan tombol AC seperti itu. Ini logo Toyota dia jarang sekali untuk terkelupas, karena yang model 2015 ke atas ini sudah mulai keras, dia sudah mulai dia seperti plastik yang kuat begitu, tidak seperti yang di bawah tahun-tahun bawah 2015 ininya masih lembek seperti karet begitu ya, makanya dia sering terkelupas untuk warna chrome-nya begitu. Tapi untuk yang tahun 2015 ke atas dia sudah begini. Kalau yang udah 150.000 ke atas sudah mulai gundul, dan di atas 200 ribuan dia mulai mulus begitu biasanya. Dan sebenarnya tidak jadi soal, tapi untuk kondisinya dia sudah tidak istimewa lagi begitu. Dan di bagian kilometer ya, yang jelas kalau kondisi begini otomatis kilometer pasti sedikit. Yang jadi masalah biasanya kilometer kecil tapi sudah pada botak. Jadi indikasinya ada yang bermain menurunkan ke odometer atau lain sebagainya. Oknum biasanya, oknum tertentu penjual kendaraan.
Dan kedua di bagian setir sudah odometer, di bagian kaca-kacanya yang jelas ya, di bagian mika-mikanya ini masih bersih, tidak ada bekas gores-goresan bekas, misalnya di biasanya ada benda-benda yang di sini yang membuat mikanya ini luka begitu. Kemudian di bagian handle, nah ini bagian handle juga menandakan kondisi sebuah kendaraan. Dia kalau masih kulit jeruk ini masih bagus ya, masih kenceng, itu artinya sesuai dengan kilometer yang ada. Misalnya kilometernya sekarang 67.000 sesuai dengan kondisi handle-nya. Tapi kalau sudah gundul, sudah halus dan sudah sudah aus gitu, bunyinya sudah nggak ada tekanan gitu, tidak kencang lagi, artinya sudah ada indikasi penurunan odometer begitu. Dan bagian frame-nya ini, bagian frame belum ada yang lecet dan catnya masih asli. Biasanya sudah banyak yang dicat-cat ya, tapi kalau ini masih asli. Kalau bagian frame-nya ini kalau sudah dicat ulang pasti kelihatan di sisi-sisi pinggirnya sini, dia pasti kelihatan begitu. Dan di bagian dashboard ya, dashboard dia bisa untuk jadi patokan juga, dia masih bersih dan tidak ada bekas lecet-lecet. Warnanya juga masih warna seperti barunya begitu. Dan di kisi-kisi AC, tentunya kisi-kisi AC masih bagus, tidak ada yang patah-patah. Gores-goresan tipis ini wajar. Oke, kemudian di bagian pedal rem ini ya, dia belum sama sekali terkikis. Untuk pedal gasnya juga belum terkikis, koplingnya sama saja belum terkikis, dan ini menandakan kondisi kendaraan masih sangat bagus begitu. Dan kemudian di bagian karpet, kebetulan karpetnya ini masih dicuci jadi belum dipasang. Ini menggunakan karpet Avanza lama, Avanza 2010 yang sudah sobek. Wajar saja kalau 2010 ini sudah sobek, tapi ini bukan bawaannya. Itu bisa jadi patokan juga untuk karpet dasar, karpet injakan kaki yang bawaannya pastikan dia belum sobek dan masih bagus gitu, masih mulus, masih bawaannya. Itu bisa jadi untuk patokan sebuah kendaraan. Tapi kalau karpet biasanya banyak diganti ya, jadi tidak bisa hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya begitu. Kemudian di bagian ini biasanya untuk Avanza, Xenia, Calya dan Agya, Ayla ya, biasanya warnanya begini, seperti warna di frame handle gigi, frame AC, dia warnanya agak silver gelap begitu. Memang yang sering terjadi ini lecet begini, makanya tidak jarang biasanya banyak yang ditutup dengan yang namanya stiker ya, biar stiker untuk melindungi biar tidak lecet seperti ini. Tapi pemiliknya ini dulu lupa mungkin begitu. Dan di sininya tidak seperti ini. Dan ini menandakan masih bagus, semuanya mulus. Handle buka pintu, tombol power window di sini, di bagian cup holder masih bagus, tidak ada bekas-bekas goresan atau bagaimana begitu. Kiri dan kanan, kebetulan ini sambil jalan jadi intinya kiri dan kanan seperti itu. Sudah jelas kalau bagian depan kondisi seperti ini, bagian belakang pun pasti mengikuti, sudah pasti. Karena justru malah lebih bagus, karena bagian belakang ini jarang sekali dinaiki, terkecuali di bagian bagasi. Biasanya di dinding-dinding bagasi ada bekas lecet-lecet karena biasanya membawa barang atau membawa habis dari pasar gitu ya, membawa sayuran dan terkadang membawa kelapa begitu. Tapi biasanya kalau depan kondisi begini, walaupun belakang ada goresan, tidak akan parah seperti mobil-mobil yang angkutan begitu, untuk angkutan umum atau angkutan
travel dan lain sebagainya begitu. Beda. Oke. Kemudian di bagian jok-joknya, terutama joknya di pinggir-pinggir sini ya, tidak ada sobek-sobek bagian kanan, apalagi di bagian supir biasanya sering terkena, misalnya si pengemudi ini ngantongin kontak atau bagaimana, biasanya dia lupa, biasanya nancep atau menimbulkan robek di bagian joknya. Kiri dan kanan harus dicek di bagian jok. Kalau depan bagus, sudah jelas, bagian belakang juga pasti ikut bagus. Ini masih mulus dan pelaponnya masih bersihnya itu bukan bersih bekas disikat atau bagaimana, ini bersih alami. Dia walaupun ada debu-debu hanya di bagian kulit arinya begitu, ketika dilap dia langsung bersih. Itu bisa menandakan sebuah kendaraan yang masih bagus. Oke, mudah-mudahan tutorial sederhana kali ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya agar tidak salah memilih sebuah kendaraan. Walaupun kondisinya tidak seperti yang saat ini, paling tidak harganya bisa di bawah yang kali ini begitu, bawah standar pasaran. Terima kasih. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.